Pesawat Air Asia QZ8501 ditemukan di sekitar Selat Kalibata. Sejauh ini 3 jenazah, serpihan pesawat, dan kargo pesawat telah ditemukan tim SAR gabungan. Untuk membahas penemuan pesawat Air Asia ini telah hadir di studio Berita 1, pilot senior Muhammad Junaidi. Pak Junaidi, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi pada pesawat Air Asia ini. Ini black box memang belum ditemukan ya, tapi apa kira-kira yang mungkin menjadi faktor penyebabnya menurut Anda? Kalau menurut perkiraan saya, ini kita tidak menilai dari KNKT ya. Weather fenomena lebih cenderung penyebab kecelakaan cuaca ini ya. Cuaca. Kalau kita bicara soal cuaca, bukannya kan itu perubahan cuaca itu pasti terjadi setiap waktu kan? Sebelum kita berangkat, pada saat berangkat bisa saja cuacanya berubah. Bisa. Sebetulnya persiapan kita sebelum terbang itu banyak. Kita sebelum berangkat di FOP, misalnya flight operation ya. Flight operation itu di mana kita berkumpul untuk menganalisa rute, weather yang akan kita laluin, yang akan kita tuju, itu semua sudah kita briefingkan di situ. Datanya dari mana itu, Pak? Dari Meteo. Meteo itu maksudnya BMKG atau ada badan meteorologi sendiri yang badan meteorologi yang khusus untuk bagi penerbangan. Khusus dari bandara itu yang akan menginfo ke kita lewat petugas kita yang namanya FOO itu ya, Flight Operation Officer. Nah itu nanti disampaikan ke kita briefingkan, dibriefingin tentang perjalanan kita nanti, terus di tujuan cuacanya bagaimana, di alternate bagaimana. Di alternate maksudnya gimana Pak? Akan ada perubahan atau bagaimana sebetulnya? Dalam satu memutuskan perjalanan itu, kita selalu, kalau tujuan kita kurang bagus, kita harus punya alternate yang lebih bagus. Oh, artinya rute perjalanan itu weathernya itu sudah diperkirakan akan seperti apa? Sudah, relatif sudah. Cuman kadang-kadang yang kita temuin di lapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan foto satelit atau ramalan yang diberikan. Karena foto satelit itu diambil fokus dari atas ke permukaan. Sementara bentuk awan ini kan hanya terlihat di atas, sementara kalau kita terbang kan dari samping. Nah dari samping ini kan bisa aja ketebalannya berapa ini tidak terdetek oleh foto satelit. Tidak terdetek. Padahal itu seringkali memang terjadi ya, dan itu akan sangat mengganggu perjalanan pesawat. Mengganggu sebetulnya enggak. Kita kan punya prediksi, kita punya SOP untuk itu ya. Saya rasa semua sudah dikerjakan sesuai SOP ya, standard operation kita ya. Nah, kalau memang cuaca itu sebetulnya sebelum pesawat ini berangkat itu sudah diprediksi akan seperti apa, bahkan sudah punya foto satelitnya. Lalu apa kira-kira yang menjadi penyebab kalau memang kita bicara soal cuaca? Apakah ada cuaca ekstrim yang tiba-tiba atau apa sebetulnya yang membuat perjalanan menjadi terkendala? Sebetulnya kan kalau kita punya rute itu sudah ditentukan. Kita punya airways, yang namanya airways ya, jalannya, lintasan kita itu. Kalau kita sudah memutuskan tetap untuk berangkat, ya kita harus siap menghadapin cuaca yang ada di perjalanan itu. Kita mau, istilahnya kita mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan, ya kita harus siap, atau kita naik atau kita turun untuk menghindari itu. Biasanya rata-rata ya kita bilang hampir semua pilot lah itu akan dihindarin. Sedapat mungkin akan dihindarin. Akan dihindarin. Oke. Nah, Pak Junaidi, ini kalau kita bicara soal pesawat Airbus sendiri, kalau saya tidak salah Anda juga sebetulnya tahu persis tentang pesawat ini ya. Ya, Airbus A320 yang ya. Ini pesawat seperti apa sebetulnya Pak Junaidi? Airbus ini kan kalau dibandingin dengan produk-produk yang lain, Airbus ini fly-by-wire. Fly-by-wire artinya segala sesuatu kontrol, si pilot hanya mengasih input ke komputer akan mengerjakan ke sistem yang ada di pesawat. Artinya apa yang kita kerjakan ya boleh dibilang kalau semacam kayak operator lah kita ini kalau untuk terbang Airbus itu. Jadi si pilot ngasih input ke komputer akan mengolah, dikerjakan ke servo, flight control yang ada di pesawat, dan diteruskan ke sistem yang ada. Artinya tidak bisa dilakukan secara manual ya? Ini memang computerized semuanya ya? Computerized dan fly-by-wire itu sinyal-sinyal aja yang diterima. Sinyal-sinyal saja? Sinyal aja yang diterima. Artinya kalau komponen itu rusak, maka
bisa dikatakan bahwa Uncontrollable. uncontrollable. Iya, Sangat mungkin itu yang terjadi ketika cuaca terjadi buruk segala macam. Sebetulnya pesawat diciptakan ini dari pabrik semua udah di backup lah. Udah di backup kalau ini sistem ini kena akan di backup sistem ke berikutnya, berikutnya kena akan di backup di berikutnya. Kalau menurut perkiraan saya dengan mungkin nih maaf saya mendahuluin dengan weather yang begitu ekstrimnya mungkin akan menyebabkan kerusakan elektronik yang ada di pesawat itu. Oke, itu sangat mungkin terjadi. Nah, dan padahal untuk seperti kayak Airbus nih fly-by-wire itu otaknya. Jantungnya pesawat itu di situ. Jantungnya untuk mengolah data ada di elektronik itu. Di elektronik itu yang Ya. flat by wire itu. Ya. Nah itu kalau misalkan tadi kan dikatakan bahwa kalau itu rusak sebetulnya ada cadangan, ada cadangan berikutnya. Ada. Nah itu kan mestinya kalau itu rusak masih ada hal lain yang membantu, nggak? Sebetulnya kalau kondisi-kondisi normal kerusakan itu karena kerusakan sistem yang bisa backup. Oh, oke. Tapi kalau udah namanya mungkin maaf, saya sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi. Kalau weather yang cukup ekstrim begitu, barangkali sekaligus kena mungkin mereka semua kebakar dari sistem komputeris yang ada itu, ya itu akan fatal memang. Baik Pak Junaidi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya.